Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roynaldi Anggara Purnawan dari kelompok 5 dan kami dari kelas paralel A yang akan mempresentasikan proyek yang akan kami buat yang berjudul anti spam berbasis Android untuk kalangan masyarakat. Oke, untuk materinya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Kayla Lovina Rovin dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 250820100025. Baik, saya akan lanjut ke bagian 1.3, yaitu tujuan. Tujuan utama dari pembuatan proposal berikut yaitu membuat aplikasi anti-spam yang otomatis untuk smartphone dan juga harapannya mengurangi gangguan serta resiko dari spam itu sendiri. Lalu juga memberikan solusi yang praktis dan juga mudah digunakan. Untuk manfaatnya sendiri di bab 1.4 yaitu di lingkup masyarakat, yaitu untuk kehidupan digital yang lebih aman. Lalu juga ada di lingkup mahasiswa, yaitu sarana menerapkan ilmu secara nyata, serta untuk akademik maupun pemerintah, yaitu sebagai kontribusi bagi penelitian dan ruang digital yang sehat. Lalu kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Jadi kita akan masuk di bab 2.1, yaitu pengertian dari spam. Spam dapat diartikan sebagai pesan massal yang tidak diinginkan, baik dalam bentuk email maupun SMS. Biasanya, spam dikirim dalam jumlah besar tanpa izin penerima dan seringkali memiliki tujuan tertentu, seperti promosi, penipuan, maupun penyebaran malware. Menurut laporan Cisco tahun 2021, spam ini menyumbang hampir 50% dari lalu lintas email global. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya fenomena spam sebagai masalah global. Bukan hanya sebatas gangguan kecil di kotak masuk pengguna, namun dengan memahami definisi dan skala spam itu sendiri, kita bisa lebih sadar bahwa ancaman ini perlu ditangani dengan serius dengan pendekatan teknologi maupun edukasi dari pengguna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 250800111. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang teman saya sebelumnya jelaskan atau presentasikan. Di sini menunjukkan bahwa dampak spam tidak bisa dianggap remeh. Dari sisi produktivitas, spam membuang banyak waktu karena pengguna harus memilah pesan yang penting dan yang berbahaya. Dari sisi keamanan, risikonya jauh lebih besar. Kaspersky pada tahun 2022 mencatat bahwa 15% spam global mengandung malware atau phishing yang dapat mencuri data pribadi dan merugikan secara finansial. Di Indonesia sendiri, BSSN melaporkan peningkatan penipuan via spam hingga 30% pada tahun yang sama. Artinya, spam bukan sekadar gangguan digital, tetapi juga bisa masuk bagi kejahatan siber yang nyata. Teknologi deteksi spam mengalami perkembangan pesat. Awalnya, metode yang digunakan masih sederhana, yakni berbasis aturan atau bisa dibilang rule based. Misalnya, memblokir pesan dengan kata tertentu. Namun, seiring dengan meningkatnya variasi spam, pendekatan berbasis machine learning atau disingkatnya ML mulai digunakan. Dengan ML atau disebut machine learning, sistem bisa belajar pola dari spam dan non-spam untuk meningkatkan akurasi deteksi. Bahkan, teknologi deep learning sudah mampu mencapai akurasi lebih dari 95%. Meski begitu, teknologi canggih ini punya tantangan,
yaitu membutuhkan daya komputasi besar yang kurang cocok untuk perangkat mobile dengan spesifikasi rendah, karena itu perlu solusi alternatif yang lebih ringan tetapi tetap efektif. Oke, kita masuk ke poin yang keempat, di mana aplikasi anti spam sederhana ini sebagai alternatif. Nah, aplikasi anti spam sederhana ini bisa dibangun menggunakan platform low code atau no code seperti MIT App Inventor. Nah, metodenya biasanya berbasis kata kunci atau keyword blocking, yaitu menyaring pesan yang mengandung kata-kata yang sering digunakan dalam spam. Menurut laporan Google tahun 2022, metode sederhana ini tuh dapat menyaring 60-70% spam umum yang beredar. Meski tidak seakurat teknologi berbasis AI, namun aplikasi sederhana ini tentunya memiliki keunggulan utama, yaitu ringan, mudah diakses, dan dapat digunakan oleh semua kalangan tanpa membutuhkan perangkat mahal. Dengan pendekatan ini, setidaknya pengguna bisa lebih terlindungi dari spam dasar yang paling sering mereka temui sehari-hari. Oke, relevansi dan penerapan topik ini sangat relevan dengan kondisi di Indonesia yang memiliki lebih dari 221 juta pengguna internet berdasarkan data APJJ tahun 2023. Nah, dengan jumlah pengguna sebesar itu, tentunya potensi penyalahgunaan spam dan penipuan digital juga semakin besar. Nah, aplikasi anti spam sederhana tidak hanya melindungi masyarakat dari gangguan digital, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari. Selain itu, penelitian seperti ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia akademik maupun pemerintahan dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman untuk semua pengguna. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang prototipe aplikasi anti spam yang akan kami buat. Tentunya kami berharap bahwa kedepannya aplikasi yang kami buat ini boleh membantu banyak kalangan. Terima kasih.